Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudio Putra Zaniel dari kelas non-rek BJB TI kelas 1A. Di sini saya akan eh, menjelaskan tentang komponen-komponen motherboard, pengertian dan fungsi motherboard. Pengertian motherboard: motherboard adalah PCB, print circuit board utama pada sebuah komputer untuk melakukan komunikasi antar komponen elektronik penting pada suatu sistem seperti CPU dan memori, serta menyediakan konektor untuk peripheral lainnya. Fungsi motherboard sebagai pusat penghubung antara perangkat keras komputer. Motherboard bekerja dengan menghubungkan bahasa kode antar perangkat keras yang kemudian disinergikan sehingga menjadi aktivitas kerja komputer. Pertama, ada chipset. Chipset merupakan komponen motherboard yang berfungsi membentuk dan mengatur jalur data. Jalur data tersebut akan menghubungkan prosesor dengan berbagai komponen motherboard lainnya. Chipset menjadi patokan dalam menentukan dan menilai kemampuan serta fitur motherboard. Yang kedua ada soket CPU. Soket CPU berfungsi sebagai tempat penyimpanan prosesor yang mana merupakan otak dari CPU. Soket CPU dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu soket LIF (Low Insertion Force) dan soket ZIF (Zero Insertion Force). Habis itu ada Node Bridge. Node Bridge disebut juga sebagai MCH (Memory Controller Hub), merupakan bagian dari chipset yang berfungsi mengatur pertukaran data yang bersifat internal. Node Bridge juga memiliki tugas berikut: mengendalikan komunikasi antar CPU, RAM, AGP, dan PCI Express. Dan Short Bridge menentukan jumlah, tipe, serta kecepatan prosesor yang dapat dipasangkan pada motherboard. Selanjutnya ada Short Bridge. Short Bridge merupakan komponen pembantu Node Bridge. Komponen ini berhubungan dengan peripheral dan memiliki fungsi untuk mengatur masalah eksternal terkait input-output dan pengguna komputer. Fungsi utama Short Bridge adalah untuk mengendalikan bus IDE, USB, dan PNP. Short Bridge juga berperan mengendalikan perangkat seperti mouse, keyboard, dan power management motherboard. Selanjutnya ada Super Input Output Chip. Komponen ini berfungsi menangani perangkat input-output yang bekerja lebih lambat atau kurang menonjol. Super Input Output Chip banyak digunakan pada komputer versi lama, namun saat ini telah dikembangkan chipset yang menggabungkan Super Input Output. Selanjutnya ada BIOS. Chip ini menyimpan perangkat lunak yang mengontrol hardware serta berperan sebagai perantara dari hardware dan OS (Operating System). BIOS memiliki fungsi melangsungkan power on self-test saat proses booting menyalakan komputer. Selanjutnya ada slot RAM. Slot memori merupakan tempat meletakkan memori RAM. Bentuknya memanjang dan dilengkapi dengan pengait. Slot IDE dan slot SATA. Komponen ini berfungsi untuk menghubungkan sebuah CD-ROM atau hard disk. Slot IDE banyak ditemukan pada motherboard dengan teknologi lama, sedangkan pada motherboard keluaran baru lebih banyak digunakan slot SATA. Slot AGP. Slot ini terletak di sebelah slot PCI dan memiliki fungsi untuk memasang kartu grafis. Slot PCI berperan menangani perangkat keras. Baterai CMOS. Baterai CMOS berperan untuk memberikan daya pada BIOS. Adanya baterai ini memungkinkan konfigurasi yang telah diatur tidak berubah saat komputer dimatikan dan dinyalakan kembali, misalnya mengenai tanggal dan waktu. Jenis-jenis motherboard. Pertama ada motherboard AT-Baby. Motherboard AT-Baby merupakan jenis motherboard yang pertama dikembangkan dan sudah tidak dipakai lagi. Jenis motherboard ini memiliki ukuran yang besar dan mudah mengalami peningkatan suhu. Motherboard AT-Baby menggunakan format 386 serta 486. Motherboard ATX. Motherboard ATX
merupakan motherboard yang paling umum digunakan komputer pribadi untuk rumah ataupun kantoran, seperti yang ada di gambar. Motherboard BTX dirancang sehingga kompatibel dengan produk Intel serta memiliki pengendalian suhu panas yang baik dan motherboard ini banyak digunakan. Terima kasih untuk materi yang bisa saya berikan. Salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.